Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai KD 3.3, yaitu fungsi dan struktur jaringan tumbuhan. Nah, sebelum mengetahui struktur dan fungsi jaringan, pertemuan pertama ini kita akan membahas organ-organ pada tumbuhan. Nah, organ-organ tersebut terdiri dari akar, batang, daun, dan bunga. Kemudian yang pertama adalah akar. Nah, ini merupakan gambar penampang melintang akar jika dilihat dengan mikroskop. Nah, kemudian di dalam akar tersebut terdapat bagian epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Nah, jaringan epidermis tersebut merupakan lapisan yang hanya terdiri dari satu lapisan sel, di mana keadaan sel-sel yang menyusun epidermis akan sangat rapat, tetapi karena dinding sel epidermisnya tipis, maka akan mudah terserap ditembus oleh air dan unsur-unsur zat hara ketika akar tersebut sedang bekerja untuk menyerap air. Nah, lapisan epidermis tersebut terdapat di bagian sini, bagian awal. Kemudian yang kedua adalah korteks, di mana korteks tersebut bagian dalam akar yang tersusun oleh berbagai sel yang membentuk beberapa lapisan. Nah, di dalam korteks tersebut rongga antar sel mempunyai fungsi yaitu untuk pertukaran gas. Nah, di dalam korteks tersebut terdapat jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Nah, di sini adalah korteksnya jika dilihat dengan mikroskop. Kemudian endodermis. Nah, endodermis itu merupakan bagian tengah jaringan akar yang terdiri atas satu lapisan sel juga, di mana pada arah radial dan transversal lapisan dinding sel endodermis terdapat penebalan yang dihasilkan dan endapan zat yang disebut suberin. Jadi di lapisan ini, nah di sini merupakan endodermisnya. Nah, yang terakhir adalah stele, di mana di lapisan stele tersebut dapat membentuk berkas-berkas pengangkut. Nah, berkas-berkas pengangkut itu ada silem dan flum. Nah, fungsi dari silem itu adalah tempat untuk mengangkut air beserta zat mineral, sedangkan flum tempat menyebarkan dan membawa zat makanan sebagai hasil fotosintesis. Kemudian yang kedua itu ada batang, di mana batang tersebut fungsinya untuk tempat lewatnya air yang telah diserap akar menuju daun dan menumpang cabang pada daun serta menentukan tata letak daun. Dapat juga sebagai tempat cadangan makanan. Nah, di dalam batang tersebut ada dua teori, yaitu teori histogen dan teori tunica corpus. Nah, di mana kedua teori ini memiliki perbedaan. Teori histogen tersebut menyatakan adanya batang itu terdapat 3 lapisan titik tumbuh. Yang pertama itu lapisan luar, yang kedua lapisan tengah, dan yang ketiga itu lapisan dalam, yang dimana disebut dengan plerom. Dan teori tunica corpus yaitu terdiri dari sel-sel yang aktif melakukan pembelahan dan menyebabkan perluasan pada bagian titik tumbuh. Nah, bagian yang aktif tersebut disebut dengan di bagian dalam tersebut disebut dengan tunika, sedangkan
bagian yang luar, maksud saya bagian yang luar disebut dengan tunika, sedangkan bagian yang dalam itu disebut dengan korpus. Nah, berikut ini saya sajikan gambar penampang melintang batang jika dilihat dengan mikroskopis. Nah, penampang melintang batang ini ada yang dikotil serta monokotil. Apa sih perbedaannya dengan akar? Jika di batang itu tidak ada endodermis, sedangkan di akar tadi bagiannya ada endodermis. Nah, kemudian ini yang pertama ini yang saya tunjuk ini, itu adalah silem pada dikotil. Kemudian yang flumnya adalah yang ini, yang hitam. Kemudian ada kambium. Ini kambium. Kemudian korteks. Korteksnya ini. Kemudian epidermis itu adalah bagian luar. Nih. Itu adalah yang melapis, itu adalah bagian epidermis. Sedangkan kalau yang monokotil dia memiliki jaringan dasar. Nah, ini jaringan dasar. Itu lebih banyak dibandingkan dengan yang dikotil. Bisa dilihat gambarnya. Untuk silem dan flumnya, biasanya kalau monokotil itu dia di dalam. Nih. Nah, ini silem flum. Mengapa berdekatan? Karena silem flum itu merupakan berkas pengangkut yang letaknya berdekatan. Selanjutnya, bagian-bagian dari batang. Epidermis, yaitu yang melapisi luar tadi, lapisan luar yang tipis. Nah, itu terbentuk lapisan sel yang susunannya rapat di luar dan lapisannya itu rapat. Kemudian pada tumbuhan yang tua itu biasanya terdapat kambium yang menggantikan fungsi jaringan primer. Jaringan primer tersebut kan tidak dapat membelah, makanya dapat digantikan kambiumnya. Nah, di dalam kambium tersebut terdapat celah. Biasanya celah tersebut disebut dengan lentisel. Yang kedua adalah korteks. Nah, pada lapisan korteks tersebut tersusun oleh sel-sel parenkim, di mana keadaan dindingnya sangat tipis, kemudian tidak beraturan dan mengakibatkan banyak ruang di antara sel-selnya. Nah, di dalam parenkim tersebut, di dalam bagian korteks, terdapat kolenkim dan sklerenkim, di mana fungsinya itu untuk memperkuat dan menyongkong batang. Yang ketiga ada stele atau silinder pusat. Nah, di bagian tersebut, di bagian luar silinder pusat tersebut ada perisikel, di mana di dalam silinder pusat tersebut juga adanya pembuluh angkut yang dinamakan silem dan flum. Jadi tidak hanya di akar, silem dan flum itu terdapat di seluruh bagian organ pada tumbuhan. Nah, tetapi di bagian batang tersebut, silem dan flumnya itu atau berkas pengangkutnya itu terdapat 5 tipe. Yang pertama itu, ini tipenya 5 tipe. Yang pertama, kolateral terbuka. Kolateral terbuka tersebut apabila letak flum berada di sebelah luar silem dan di antara silem dan flumnya terdapat lapisan kambium. Nah, ini disebut dengan pembuluh angkut kolateral terbuka. Sedangkan jika flum terletak di sebelah luar silem, tetapi di antara silem dan flum tidak terdapat lapisan kambium,
itu merupakan kolateral tertutup. Kemudian yang bikolateral lain lagi. Bikolateral tersebut memiliki fungsi atau pengertian tipe berkas pembuluh angkut memiliki flum luar dan flum dalam serta memiliki silem yang berada di antaranya. Jadi yang kolateral itu seperti ini. Nih. Ini terdapat flum dan di mana silemnya itu di antaranya. Kemudian selanjutnya pembuluh ampifasal, yaitu tipe berkas pembuluh yang keadaan letak silemnya mengelilingi flum. Nih, ini flumnya dikelilingi oleh silem. Yang kelima itu tipe berkas pembuluh amfikribal, di mana memiliki flum yang mengelilingi silem. Jadi terbalik. Ini yang ampifasal, sedangkan ini yang amfikribal. Jadi jelaskan perbedaannya. Kalau ini flum yang dikelilingi oleh silem. Ini silem. Sedangkan ini silem yang dikelilingi oleh flum. Kemudian organ yang ketiga yaitu daun. Nah, daun ini fungsinya adalah untuk tempat fotosintesis atau berlangsungnya proses pemasakan zat-zat yang diserap oleh akar melalui organ-organ sebelumnya, dan di dalam daun tersebut terdapat klorofil, di mana pada bagian daun tersebut terdiri dari susunan epidermis, mesofil, berkas pembuluh angkut, dan jaringan tambahan. Nah, epidermis tersebut adalah pada daun itu berfungsi untuk pertukaran gas. Di dalam epidermis tersebut ada celah-celah. Kemudian celah itu dikenal dengan stomata atau mulut daun. Jadi kalau misalkan melakukan fotosintesis, nah stomata tersebut akan terbuka. Nah, di dalam stomata tersebut diapit oleh sel penutup dan dikelilingi oleh sel tetangga. Nah, jika dilihat dengan mikroskop nanti akan jelas stomata itu bentuknya biasanya bulat, terus di dalamnya itu tuh ada airnya, begitu. Nah, stomata tersebut biasanya tuh paling banyak ditemukan di bawah permukaan daun. Kemudian yang paling sedikit adalah di permukaan daun, atas permukaan daun. Kemudian yang kedua adanya mesofil, yaitu merupakan lapisan jaringan pada daun yang tersusun atas sel-sel parenkim. Nah, sel parenkim tersebut biasanya tuh tersusunnya renggang. Nah, sehingga dapat menghasilkan ruang antar sel. Kemudian
adanya berkas pembuluh angkut. Nah, di daun tersebut ada berkas pembuluh angkut, yaitu xilem dan flum lagi. Nah, xilem dan flum kan sudah dijelaskan tadi pada organ, batang, dan akar. Nah, kemudian di daun tersebut kan ada tulang-tulang daun. Itu fungsinya adalah untuk alat transportasi, juga memberikan bentuk pada daun dan memperkuat daun. Jadi tulang-tulang tersebut tuh memperkuat daun, sama dengan kayak tulang manusia. Nah, yang keempat itu ada jaringan tambahan. Nah, di dalam jaringan tambahan tersebut, misalkan di dalam daun tuh biasanya menghasilkan getah, terus kemudian banyak durinya, kemudian terdapat rambut-rambut halus. Nah, hal tersebut disebut dengan jaringan tambahan pada daun. Nah, ini gambar jika dilihat menggunakan mikroskop, yaitu lapisan daun tersebut ada ini epidermis, yaitu lapisan luar, kemudian kolenkim yang mengantarkan kepada stomata, di mana dalam stomata tersebut ada sel penjaga, dan sebelum adanya stomata ada pembuluh. Kemudian dalam tulang-tulang daun tersebut ada xilem dan flum atau berkas pengangkutnya. Nah, yang keempat itu ada bunga, di mana bunga tersebut memiliki banyak sekali bagian-bagiannya. Di dalam bunga betina biasanya dia memiliki putik, sedangkan di bunga jantan itu memiliki benang sari. Nah, bisa dilihat ada kepala putik, tangkai putik, mahkota bunga, kemudian bakal buah, kepala sari, dan kelopak bunga. Di mana di dalam satu bunga tersebut pasti ada kepala sari dan putik, sehingga dapat melakukan penyerbukan. Nah, yang pertama kita bahas mengenai kelopak bunga atau kaliks. Ini bisa dilihat atau tidak perlu secara anatomi ya, dilihat organ-organ tersebut bisa dilihat tidak menggunakan mikroskop. Nah, fungsi dari kelopak itu adalah untuk melindungi bunga pada waktu bunga masih muda yang berbentuk kuncup bunga. Nah, di kelopak tersebut terdapat perbedaan antara kelopak dengan mahkota. Kadang-kadang ada yang kelopak itu mirip dengan mahkota, sehingga kelopak bunga yang lainnya itu biasanya disebut dengan sepal. Kemudian ada tajuk bunga atau mahkota bunga. Itu tuh merupakan hiasan pada bunga yang terdapat di sebelah dalam kelopak. Nah, ini mahkotanya. Biasanya terdiri dari 5-6. Nah, kemudian benang sari. Benang sari atau stamen itu alat kelamin jantan yang berfungsi untuk melakukan penyerbukan. Biasanya itu benang sari itu metamorfosis dari daun yang bentuk dan fungsinya telah disesuaikan sebagai alat kelamin jantan. Kemudian ada putik, itu alat kelamin betina atau merupakan tersusun atas daun-daun yang telah mengalami
metamorfosis juga. Kemudian ada bakal buah atau ovarium. Itu merupakan bagian putik yang pada umumnya kelihatan membesar dan terletak pada dasar bunga. Jadi bakal buah tersebut adalah hasil dari penyerbukan. Kemudian yang di sini ada biji. Nah, biji tersebut disebut juga dengan semen. Sehingga bagian putik nantinya yang mengandung sel telur itu dinamakan bakal biji atau ovulum, dan setelah menjadi bakal biji maka akan menjadi biji atau semen. Nah, itu adalah organ-organ pada tumbuhan yang terdiri dari akar, batang, daun, dan bunga. Nah, apakah masih ada yang bingung atau kurang jelas dari organ-organ tumbuhan? Nah, jika ada kurang jelas, silakan ditanyakan. Dan jika sudah jelas, berarti kalian sudah memahami mengenai organ-organ pada tumbuhan. Ada yang dilihat menggunakan mikroskop atau disebut dengan anatomi pada tumbuhan, dan di bunga tidak perlu dengan menggunakan mikroskop atau morfologinya saja. Nah, sekian PPT dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.